Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا كتب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية غفرت ذنوبه كيوم ولدته أمه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, dengan meyakini akan fardunya puasa Ramadan, dan dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhlas dalam berpuasanya, maka janji Allah Subhanahu Wa Taala dan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai puasa Ramadan, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam satu riwayat, dosa-dosanya akan diampuni sebagaimana dia tiada dosa di waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Hadirin jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan ini dan pada detik ini kita masih Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan dan kenikmatan, yaitu kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan nikmat dipertemukan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dahulu di puasa yang lalu masih ada teman-teman kita yang masih bersama-sama dengan kita. Tapi mungkin mereka pada bulan Ramadan ini ada di antara mereka yang tidak Allah SWT berikan kesempatan lagi karena telah menemui ajal mereka. Dipertemukan. Maka kita wajib sekali bersyukur kepada Allah SWT telah dipertemukan kembali kepada bulan yang mulia ini. Maka bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini? Yakni kita gunakan kesempatan yang sangat berkati, sangat mulia ini untuk menggunakan waktu yang begitu mulia, begitu berkah, yang mana ibadah sunnah di bulan suci ini akan dilipat gandakan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan fardu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan fardu. Dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawma fas-sawmu li wa ana ajzi bihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadahnya Bani Adam, yakni manusia, ini adalah untuknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi puasa, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan akulah yang berhak untuk memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Tidak ada yang tahu ganjaran puasa ini berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat pencatat sekalipun. Hadirin
Jamaah sekalian, kita pada sore hari ini akan membahas tema yakni yang syarat-syarat sah puasa. Membahas syarat-syarat sah puasa dan syarat wajibnya puasa, begitu juga rukun puasa. Syurutu sihhatis shaum, syurutu wujubi shaum, dan arkanus shaum. Yang mana kita ambil dari kitab Taqriratus Sajidah, kitab kontemporer yang membahas tentang masalah-masalah ibadah ubudiyah dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Baiklah, kita mulai kajian kita dari syurutu sihhatis shaum. Syarat sahnya puasa. Apa itu syarat sahnya puasa? Syarat sah puasa di sini ada 4. Wahiyya arba'atun. Al-awwal, yang pertama, al-Islam. Jadi syarat sahnya puasa itu yang pertama adalah Islam. Jadi tidak sah puasa bagi orang yang bukan Islam, Khairul Muslim atau non-Islam, non-Muslim. Apabila dia puasa menurut fikih tidak sah puasanya. Orang yang murtad keluar dari Islam kemudian dia ingin puasa Ramadan misalnya, maka tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Syaratnya untuk berpuasa itu sah, maka harus memiliki akal, berakal. Maka seandainya di tengah hari ada seorang yang dia dari pagi dia masih berakal, kemudian di siang hari jadi gila, maka tidak sah puasanya, batal ketika itu. Kemudian yang ketiga, as-salisu an-naqa'u min al-haid wal nifas. Bersih daripada haid dan nifas. Ini untuk kaum wanita. Seandainya dia berpuasa dari pagi sampai sore, dia masih puasa ini, belum ada datang bulan. Kemudian tiba-tiba menjelang berbuka keluar darah, maaf cakap, maka puasanya ketika itu batal dan wajib dia qada setelah Ramadan. Itu juga orang yang nifas, masih hamil, kemudian melahirkan. Otomatis setelah melahirkan itu nifas selama 40 hari pertama. Maka orang seperti ini pun, wanita seperti ini dalam keadaan seperti ini, puasanya batal. Maka wajib dia qada puasanya setelah Ramadan. Kemudian yang keempat, al-rabi'u al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Mengetahui bahwasanya waktu tersebut boleh untuk berpuasa. Maka jika dia berpuasa, sedangkan puasa tersebut dia tidak tahu apakah hari itu boleh berpuasa atau tidak. Misalnya pada hari Idul, 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, ini diharamkan untuk berpuasa. Dia tidak tahu bahwa itu haram berpuasa pada hari tersebut. Dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Begitupun hari-hari yang diharamkan berpuasa ini hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 dari Zulhijjah. Setelah Idul Adha, hari raya Idul Adha, hari ke-11, hari ke-12, ke-13-nya itu namanya Ayyam Tasyrik. Maka kita diharamkan berpuasa. Nah, seandainya ada seorang Islam berakal, tidak haid, dia tidak haid, dan tidak juga nifas, kemudian dia puasa pada hari itu, 3 syarat sudah dipenuhi. Tapi syarat ketiga syarat keempat tidak dipenuhi, yakni di hari yang boleh berpuasa.
maka ketika hari tersebut dia berpuasa, batal puasanya, tidak sah puasanya. Karena puasa di hari-hari yang diharamkan tidak boleh. Selesai pembahasan kita dari syarat sah puasa. Kemudian melanjut kepada syurutu sihatis shaumi. Syurutu sihatis shaumi. Syarat-syarat wajibnya puasa. Ada berapa syarat wajibnya puasa? Wahya khamsatun. Ada 5 perkara yang mewajibkan seorang untuk berpuasa. Al-awwalu yang pertama al-Islam. Ini yang pertama Islam. Tadi termasuk juga syarat sah wajib syarat sahnya puasa itu Islam. Ini syarat wajibnya puasa juga Islam. Seandainya seorang itu Islam, maka wajib dia berpuasa. Wala yukhatibu bil kafir fid dunya. Orang-orang kafir tidak dikhitab atau tidak diwajibkan berpuasa karena dia tidak Islam. Dia orang kafir. Tapi beda hukumnya dengan orang yang murtad. Kalau orang murtad tadi dalam syarat sahnya puasa, dia tidak sah puasanya. Tapi di dalam syarat wajibnya puasa, dia tidak sah puasanya dan tetap diwajibkan. Itu orang yang murtad. Makanya jika orang itu murtad dari Islam, kemudian dia kembali lagi kepada agama Islam setelah beberapa tahun, maka diwajibkan atas dia untuk mengkodok puasa-puasa yang telah dia tinggalkan di hari-hari di saat dia murtad. Kenapa dibedakan dengan orang kafir? Kalau orang kafir asli, dia tidak dibebani karena dia belum pernah menjadi Islam. Sedangkan orang yang murtad ini bermain dalam agama. Maka untuk hukum orang yang murtad, syariat membebani dia untuk mengkodok puasa di hari-hari dia murtad. Kemudian syarat wajibnya puasa yang kedua, as-sadi at-taklif, mukallaf. Apa itu taklif? Orang mukallaf itu adalah orang yang baligh dan berakal. Pertama dia baligh, kemudian berakal. Ini 2 syarat ini untuk orang mukallaf. Kalau dia sudah baligh, kemudian sudah berakal. Harus 2 syarat mukallaf itu. Pertama baligh, kedua berakal. Jika seorang itu sudah berakal, kemudian baligh, maka dia wajib berpuasa. Berakal dan baligh wajib berpuasa. Kemudian seandainya dia sudah berakal nih, sudah berakal. Berakal maksudnya ini mumayyiz ya. Kita sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Tapi dia belum baligh. Orang yang umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu sudah mumayyiz. Tapi dia belum baligh. Ini pun tidak diwajibkan dia berpuasa. Karena dia hanya berakal atau mumayyiz, tapi belum baligh. Itu pun sebaliknya. Kalau misalnya seorang itu baligh tapi dia tidak berakal, sudah umur belasan tahun, bahkan puluhan tahun misalnya, udah umur 20 tahun, tapi dia belum memiliki akal yang sempurna, idiot. Maka orang seperti ini, walaupun dia sudah baligh, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Syaratnya harus 2, harus memenuhi 2 syarat ini bagi orang yang mukallaf. Sama baligh dan berakal. Ini syarat keduanya dari syarat wajib puasa. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga adalah al-itaqah. As-salisu al-itaqah. Memiliki kemampuan untuk berpuasa. Apa itu kemampuan untuk berpuasa? Di sini ada 2 pembagian oleh para ulama. Ada pertama hissiyan, ada kedua syar'iyan. Yang pertama hissiyan itu apa? Secara kasat mata dia mampu untuk berpuasa. Tapi secara syariat ada kalanya dia tidak mampu untuk berpuasa. Begitu juga sebaliknya, ada secara syar'i dia mampu berpuasa, tetapi secara kasat mata atau secara hissi dia tidak mampu berpuasa. Pertama secara hissi.
Secara kasat mata harus kita tahu dia ini wajib puasa atau tidak. Contohnya mampu secara kasat mata adalah kuat untuk berpuasa, tidak lemah, ini dia wajib berpuasa. Tapi kalau orang yang tidak kuat, lemah, tidak kuat, contohnya orang yang sudah tua renta, ini dihukumi tidak kuat untuk berpuasa. Maka bagi orang yang sudah tua renta, tidak diwajibkan dia berpuasa, tapi nanti bagi ahli keluarganya mengeluarkan satu mud makanan untuk membayar daripada puasa yang dia tidak berpuasa itu, puasa yang dia tinggalkan. Maka orang ahli keluarganya nanti mengeluarkan setiap harinya satu mud makanan diberikan kepada fakir miskin. Ini orang yang secara kasat mata dia tidak mampu berpuasa. Secara kasat mata tidak mampu berpuasa. Kemudian secara hissi atau secara kasat mata juga tidak mampu berpuasa itu siapa? Orang yang lemah. Orang yang lemah dari berpuasa adalah orang yang sakit, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ada orang sakit, kemudian dokter memvonis ini tidak bakal lagi sembuh sakitnya. Sakit kronis. Maka menurut fikih, kacamata fikih, secara hissi, secara kasat mata, dia tidak wajib berpuasa dan hukumnya nanti sebagaimana orang yang tua renta. Dia tidak berpuasa, tapi nanti ahli keluarganya nanti mengeluarkan satu mud makanan diberikan kepada fakir miskin setiap harinya satu mud makanan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Tidak ada kodok, hanya membayar fidyah saja. Kemudian ada yang mampu, secara kasat mata mampu ini, tapi secara syariat dia tidak mampu. Siapa dia? Ini adalah wanita yang haid dan nifas. Wanita itu kuat berpuasa. Sedangkan dia haid ketika itu. Maka dia tidak wajib berpuasa. Bahkan kalau dia berpuasa, bukan hanya tidak sah puasanya, tapi berdosa. Tidak sah puasanya dan juga berdosa. Ini hukumnya orang yang haid dan nifas. Jadi hadis yang ketiga. Yang keempat adalah as-sihah. Orang yang sehat. Ketika orang itu sehat, maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Ada sehat secara fikih itu sehat adalah orang yang tidak sakit. Tapi bukan semua sakit yang diperbolehkan, yang tidak diwajibkan berpuasa di sini. Tapi sakit yang menyebabkan kemudaratan bagi diri dia, menyebabkan efek negatif bagi diri dia ketika dia berpuasa. Maka orang seperti ini tidak diwajibkan berpuasa. Seandainya gini, ada seorang dokter mengatakan kamu jangan berpuasa. Kalau kamu berpuasa, maka penyakit kamu akan bertambah parah dan tidak akan sembuh kalau kamu berpuasa. Maka orang seperti ini tidak wajib berpuasa, tapi dia nanti wajib mengkodok puasa dia ketika dia setelah sembuh. Wajib mengkodok puasa dia ketika dia setelah sembuh. Dan tidak ada fidyah. Kemudian syarat yang kelima adalah al-iqamah, orang yang mukim. Orang yang mukim juga wajib berpuasa. Maka kebalikannya, orang yang bersafar ketika itu dia tidak wajib berpuasa. Tapi tidak semua orang yang bersafar yang tidak wajib berpuasa. Ada kriterianya. Pertama adalah perjalanan mubah, perjalanan yang diperbolehkan. Seandainya orang itu pergi untuk menjenguk keluarganya di suatu tempat yang jauh, maka ketika itu dia boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa atau tidak wajib berpuasa.
Tapi kalau orang itu jalannya dekat dari sini ke Sadar misalnya, maka tetap wajib berpuasa walaupun panas. Kemudian syarat kedua adalah perjalanan panjang. Perjalanan panjang di sini mazhab Syafi'i menentukan perjalanan panjang tersebut adalah 82 km. 82 km. Maka ini dihitungi perjalanan yang panjang. Pertama, perjalanan mubah atau perjalanan yang bermaksud. Kemudian perjalanan yang panjang. Jauh 82 km. Selesai 5 syarat wajib puasa. Kemudian masuk kepada rukun puasa. Rukun puasanya ada 2. Yang pertama niat. Niatnya adalah ketika malam hari. Ini untuk puasa Ramadan, puasa wajib. Malam hari ketika telah terbenam matahari itu dimulai niat. Boleh niat ketika itu. Berterus sampai kepada terbitnya fajar ketika subuh. Jadi dari maghrib sampai subuh dalam antara 2 waktu tersebut kita boleh berniat. Tabiid menjadikan niat pada malam hari itu wajib dalam mazhab kita. Kemudian menta'yin niat. Apakah puasa itu puasa Ramadan atau puasa kafaroh atau puasa dan sebagainya. Jadi kita harus ta'yin niat. Kalau puasa Ramadan kita niatnya menta'yin, menentukan puasa itu apa. Kalau puasa Ramadan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Bukan. Kemudian yang kedua daripada rukun puasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu kita tahan. Ada 2 perkara yang membatalkan puasa. Muftirat di situ ada 2. Pertama disebut oleh para ulama al-mubiqat. Perkara yang menyebabkan pahala puasa itu gugur atau dia puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kata Rasul, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Apa itu? Berbohong, mengadu domba, menggibah, membicarakan kejelekan saudara muslimnya, dan lain sebagainya yang menyebabkan perkara tersebut membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahala puasa tidak didapatkan. Kemudian yang kedua adalah yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa ini banyak. Nanti dalam kesempatan lain kita akan bahas insya Allah. Tapi dalam kesempatan ini kita bahas sampai sini saja dulu. Perkara yang rukun-rukun puasa. Ini pertama niat, yang kedua menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Boleh kami kembalikan kepada Saudara Rizky di KJRI. Ya, terima kasih Ustaz. Masya Allah atas ilmunya ini. Tadi bahasannya mengenai syarat sahnya puasa, rukun-rukunnya puasa, dan ada beberapa yang membatalkan puasa. Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah, dan dari jamaah kita ini yang sedang live di Zoom juga, yang sedang menonton. Ada pertanyaan yaitu bagaimana hukumnya orang yang suka berpuasa, dia rajin puasanya, tapi nggak pernah sholat. Itu bagaimana Ustaz ya? Ininya, hukumnya, bagaimana hukumnya orang yang rajin puasa tapi dia tidak pernah sholat? Mungkin bisa diberi pencerahannya Ustaz. Ya. Kalau dari fikihnya puasanya tetap sah karena di situ tidak ada syarat harus mengerjakan sholat, harus sholat terus misalnya, tidak. Tapi tadi kita telah sebutkan syarat sah, syarat wajib dan rukun puasa. Kalau telah mencukupi tiga perkara ini, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan syarat dan rukun puasa, maka sudah sah puasanya. Tapi orang tersebut
meninggalkan apa namanya sholat ya. Ya, Orang yang meninggalkan sholat sholat tapi ya. dia wajib puasa. Ya, Ustaz. Hukum puasanya tetap sah, tapi semestinya dia tidak seperti itu. Karena Ya, Ustaz. orang yang berpuasa itu semestinya dia menggunakan waktu-waktu di dalam berpuasa tersebut untuk memperbanyak amal ibadah. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Walaupun puasanya dihukum sah, tapi dia harus menunaikan ibadah-ibadah yang difardukan pada hari ketika dia berpuasa, seperti sholat lima waktu. Kemudian disunahkan memperbanyak amal ibadah yang dihukumi sunat, seperti memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat, memperbanyak bersedekah, dan lain sebagainya. Tapi untuk puasanya dihukumi tetap sah. Begitu. Begitu Ustaz ya. Ya berarti tetap puasanya sah, tapi sholatnya yang harus dikerjakan berarti Ustaz ya. Karena itu sholat itu kewajiban dia ya Ustaz ya. Karena sholat itu kan kewajiban ya, suatu kewajiban bagi umat Islam. Bahkan Rasulullah SAW sampai harus naik ke atas, oleh Allah dinaikkan ke atas untuk mendapatkan perintah sholat ya Ustaz ya. Begitu pentingnya perintah sholat berarti Ustaz ya. Jadi puasanya tetap sah, tapi sholatnya yang harus dikerjakan, harus diqadha, yang dilaksanakan. Karena itu adalah kewajiban seorang Islam Ustaz ya. Karena sholat itu termasuk daripada rukun Islam, syaratnya Islam. Terus pertanyaan yang berikutnya, ini Ustaz, ada yang menanyakan amalan apa yang ringan dikerjakan tapi berat di timbangan Ustaz? Amalan yang ringan dikerjakan berat di timbangan. Iya. Oh, amalan yang ringan di lisan, berat di timbangan. Pokoknya amalannya ringan ya, tapi di timbangan pahala itu sangat berat. Apa amalannya? Timbangan pahala itu sangat berat. Sangat ringan sekali. Istighfar, tasbihan. Itu sangat ringan di lisan kita, walaupun kita masih masak, masih jalan, masih bermotor, masih nyetir mobil, masih bisa kita berzikir. Ringan sekali. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ala lisani, sakilatani habibatani ila rahmani, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Rasulullah SAW sangat ringan bagi lisan untuk mengucapkannya, tapi sangat berat di timbangan mizan nanti di akhirat. Dan dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Penyayang. Apa dua kalimat tersebut? Rasulullah SAW menyebutkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tasbihah, menyebut Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ringan sekali. Masya Allah ya Ustaz. Di dalam puasa ini juga kita disunahkan untuk memperbanyak hal-hal tersebut, berzikir, baca Quran, apalagi karena dalam bulan puasa ini Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya Ustaz. Ya. Masya Allah. Terus ini ada lagi Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Apa maksudnya orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja Ustaz? Nah, dia berpuasa, mengerjakan puasa Ramadan, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maksudnya bagaimana ini Ustaz? Ini ada pertanyaan dari jamaah kita juga. Seperti hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar dan dahaga. Ini dalam hadis ini. Maka para ulama di sini menyebutkan ada beberapa perkara yang menyebabkan orang itu berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Emang puasanya dari segi fikih dia dihukumi sah puasanya. Kalau dia memenuhi syarat puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan syarat dan rukun puasa dipenuhi, hukum puasanya sah.
tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Sedangkan kita berpuasa ini yang kita tuju adalah sifat takwa. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Maka orang yang hanya berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya rugi sekali. Karena dia di samping dia tidak mendapatkan pahala, kemudian apatah lagi mendapatkan sifat takwa. Sifat takwa tersebut menghindarkan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bertakwa. Karena takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia masih melaksanakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan takwa namanya. Maka orang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Hanya dapatkan haus, kemudian lapar, lemas. Apa saja yang menyebabkan orang itu tidak mendapatkan pahala puasa? Di antaranya dari sekian banyak adalah pertama al-kazib, berdusta. Berdusta itu apa? Mengatakan sesuatu yang tidak seperti hakikatnya. Itu berdusta. Kemudian yang kedua al-ghibah, menghibah saudara muslimnya. Apa itu ghibah? Menyampaikan perkara, menyampaikan sesuatu yang menyebabkan aib bagi saudaranya kepada orang lain. Di bulan itu makanya banyak tadi. Habis makanan. Ini ghibah. Orang seperti ini pun tidak mendapatkan pahala puasanya. Ataupun lain sebagainya. Membicarakan keburukan teman-temannya yang ketika temannya itu tahu maka dia akan malu. Ini juga ghibah. Kemudian yang ketiga adalah namimah. Apa namanya? Mengadu domba antara lain. Kepada fulan dia mengatakan begini, kepada fulan dia mengatakan sebaliknya. Maka orang seperti ini ketika puasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Kemudian banyak lagi dari perkara-perkara yang menyebabkan orang itu tidak mendapatkan pahala dari puasa. Itu poin-poinnya yang besar itu berdusta, kemudian mengadu domba, kemudian menghibah saudara muslimnya. Baik. Masya Allah. Berarti untuk supaya kita mendapatkan pahala puasa memang harus betul-betul menahan diri dari segalanya ya Ustaz ya. Dari perkara yang Masya Allah. Dan menahan diri dari perkara yang juga. Menahan diri perkara-perkara yang membatalkan puasa dan menahan diri dari perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa ya Ustaz ya. Nah itu supaya apa? La'allakum tattaqun itu tadi Ustaz ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di antara maksud kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang takwa ini kita disuruh puasa ya Ustaz sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang kemarin diceritakan juga sama Ustaz Asri ini. Puasa ini artinya al-imsak, menahan diri dari semuanya ya. Yang membatalkan dan yang menghilang pahala. Masya Allah, ini obrolan yang sangat berguna sekali Ustaz untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita di waktu bulan suci Ramadan ini Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Ini pertanyaan yang masalah ini Ustaz ya, masalah ini kan kebanyakan ibu-ibu nih kalau masak ini untuk puasa ini, ketika puasa kalau masak sering ada cicip sebentar, terus di ini bagaimana Ustaz ya? Ya katanya kalau tidak sampai di tenggorokan ini kan tidak apa-apa katanya. Itu bagaimana Ustaz penjelasannya? Mencicip makanan ya ketika puasa. Mencicip makanan ketika puasa itu hukumnya terbagi. Kalau mencicipnya itu tetelan, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, puasanya batal.
Ah. Tapi kalau mencicipnya hanya sekedar dicicip di lidah, kemudian dilepehkan kembali, itu hukumnya boleh bagi koki atau ibu-ibu tukang masak. Tapi kalau hanya mencicip saja, dia tidak masak, tapi hanya sekedar pengen cicip apa rasanya ini, itu hukumnya makruh. Tapi kalau Yang penting ibu-ibu tidak atau koki yang tukang masak, mencicip makanan agar dia tidak terlalu asin atau agar dia tidak hambar rasanya, maka dia cicip. Tapi setelah itu dia lepaskan kembali dan sampai tetelan. Kalau tetelan, maka hukum puasanya batal. Tapi kalau dia lepaskan kembali tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai kepada tenggorokan. Jadi sampai kepada huruf H kalau di luar itu. Kalau sudah lewat daripada makhraj H sampai makhraj H misalnya atau pada masuk A, itu batal puasanya. Maka batasan zahir daripada hukum daripada tenggorokan kita itu makhraj H. Seandainya seorang itu mencicip makanan, kemudian langsung dilepas, tidak apa-apa. Asalkan tidak sampai kepada makhraj H. Lewat makhraj H, batal puasanya. Jadi kesimpulannya tidak apa-apa ya bagi ibu-ibu untuk mencicip makanan, asalkan jangan ditelan, tapi dilepaskan kembali setelah itu. Ya. Berarti ya, yang penting masih di sekitar mulut aja saja, nggak ditelan ya. Kalau ditelan namanya makan nanti jadi. Apalagi tempatnya satu makan, ditelan itu bisa membatalkan puasa itu ya. Ya, Ustaz. Terus ini dari jamaah lagi mungkin ada yang bertanya, mungkin bisa diutarakan. Masih ada waktu 5 menit lagi kita. Mungkin dari ولا يتوقف يعني جيد ويمشي جيدا. هذا لاستعمال خفيف فقط للكتابة والمشاهدة. لأننا نحن وجدنا مثل هذا نشتري ب9 لكن لونه أسود. أسود؟ نعم. كم؟ 300 اشترى. 9,000. Mungkin insya Allah yang ibu-ibu yang mau nanya atau bapak-bapak yang mau bertanya, kita buka. Mumpung masih ada waktu 5 menit, bisa ditanyakan yang ada unek-unek tentang seputar puasa ini. Masih ada Mas Rezeki? Ya, Ustaz ya, masalah bersiwak atau sikat gigi Ustaz. Ini kapan bolehnya dan kapan dimakruhkannya atau tidak bolehnya? Pada waktu kapan masalah bersiwak atau sikat gigi? Oh, bersiwak. Pertama, siwak. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu apa itu siwak. Siwak itu adalah, ada artinya secara bahasa, siwak adalah adal atau menggosok. Itu siwak namanya. Tapi secara syar'i, siwak itu adalah dalqul asnan wa ma hawalaiha bi syai'in khaslin atau khasin. Menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang kasar atau kasar. Itu namanya dinamakan siwak. Jadi, tapi kalau dimutlakan, siwak itu biasanya dipakai kayu arok atau kayu zaitun, itu siwak. Tapi kalau misalnya nggak ada kayu zaitun, kayu arok, pakai sesuatu apa saja yang menyebabkan gigi kita bersih, itu bisa dinamakan siwak. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis itu, rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bidu diswak atau biwai diswak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik atau lebih utama daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Maka keutamaan besar sekali bagi siwak. Makanya para ulama, di antara ulama kita,
itu mentarif atau mendefinisikan siwak itu setiap perkara yang kasar yang digunakan untuk menggosok gigi itu dinamakan siwak. Makanya di antara kiai-kiai kita di Indonesia ataupun ulama-ulama kita yang lain itu mereka untuk mencapaikan keutamaan siwak ketika sholat sunnah misalnya atau lainnya, mereka tetap menggunakan siwak sebelum. Di antaranya Habib Umar, kalau kita lihat tuh videonya, ketika dia bersuruh pasti menggunakan siwak untuk mendapatkan keutamaan sholat yang lebih daripada orang yang tidak menggunakan siwak. Maka seandainya tidak ada siwak kayu arak atau kayu zaitun, boleh juga kita menggunakan kain. Ada itu ulama itu yang dia menggunakan kain sal atau kain sorbannya, sebelum sholat digosokkan dulu untuk mendapatkan keutamaan siwak dalam sholat. Nah, sekarang hukum siwak bagi orang yang berpuasa. Di sini gosok gigi Ustaz. ulama kita dalam mazhab Syafi'i itu menghukumi siwak ketika berpuasa itu hukumnya makruh. Makruhnya kapan? Setelah zawal. Zawal itu ketika setelah zuhur, azan zuhur sampai sore, sampai buka itu tidak boleh lagi kita bersiwak. Hukumnya makruh. Tapi kalau sebelum itu boleh kita bersiwak. Boleh bersiwak ya. Jadi sebelum dari pagi setelah subuh misalnya sikat gigi, apa gigi sampai zawal. Sampai waktu zuhur ya Ustaz ya? Zawal. Zawal ya, zuhur. Sampai tergelincirnya matahari lah, itu zawal namanya. Tergelincirnya matahari. Tidak apa-apa. Tapi setelah itu, setelah waktu zuhur, maka ketika itu kan bau mulut kita, bau. Nah, bau-baunya mulutnya orang puasa itu ketika setelah zuhur itulah. Habis bangun tidur, kemudian bangun, hawanya bau, teman soal samping bauan kita. Itu nggak apa-apa, nggak ada sikat, nggak usah sikat, nggak usah digosok pakai siwak. Karena Rasulullah SAW bersabda, la khulufu famis sha'im atyab indallah min rihil misk. Allah. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih bau, lebih wangi, lebih mulia di sisi Allah SWT daripada wangi minyak kasturi atau minyak misi. Nah, untuk kita mendapatkan keutamaan hadis ini, bau mulutnya orang yang berpuasa, maka kita disunahkan untuk tidak bersiwak ketika setelah zawal. Itu tetap bau, biar nggak apa-apa tidak bau. Kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nilai bau mulut kita itu lebih mulia daripada baik begitu. Ya, Ustaz. Nah, ini pertanyaan terakhir Ustaz dari teman kita ini. Apa keutamaannya orang yang menikah di bulan Ramadan Ustaz ini? Orang yang menikah bulan Ramadan. Apakah ada fadilah atau keutamaan khusus gitu? Apa bagaimana? Karena kan biasanya kan ketika Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah ini pada waktu bulan Syawal atau pada waktu setelah Ramadan. Ini bulan Ramadan ada yang nanya bagaimana Ustaz? Apakah ada keutamaan khusus atau tidak? Saya kurang tahu ya, terbatas ilmu saya tentang itu. Yang saya tahu keutamaan menikah itu utama-utamanya di bulan Syawal. Utama-utamanya di bulan Syawal. Jadi setelah selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, maka itu utama-utamanya untuk menikahkan anak ataupun untuk kita sendiri menikah itu di bulan Syawal. Ketika Ramadan itu keutamaan saya tidak tahu, mungkin ada, tapi saya belum sampai situ ilmunya dan saya belum tahu. Tapi yang kita tahu Ramadan itu ya kita perbanyak amal. Kalau nikah nanti setelah Ramadan. Katakan hafalan Quran, kalau orang habis banyak baca Quran, katakan hafalan. Nanti jadikan sampingan mahar ketika nikah bulan Syawalnya itu bagus. Tapi kalau ada keutamaan khusus untuk menikah di bulan Ramadan saya belum tahu. Tapi yang saya tahu lebih utamanya menikah itu di bulan Syawal. Paling utamanya nikah itu yang tercatat dalam kitab-kitab itu. Iya, Ustaz, Masya Allah. Ya, karena bulan Ramadan juga bulan yang barokah ini ya, bulan itu amal, Ustaz ya. Untuk kita tazkiyatun nufus, untuk kita membersihkan diri kita, Ustaz ya. Untuk kita introspeksi diri kita, untuk kita melatih diri kita, Ustaz. Jadi tidak untuk melatih keimanan ini. Ramadan ini untuk melatih keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, Ustaz ya. Baik, Masya Allah, Ustaz. Terima kasih semua, Ustaz, atas ilmunya tadi. Semua pertanyaan
pertanyaannya dan apa saja yang sudah dimudzakarahkan, yang sudah dibicarakan tadi tentang syarat sahnya puasa, tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, terus wajibnya puasa, apa saja tadi. Masya Allah, saya terima kasih, ini ilmu yang begitu manfaat sekali, yang wajib kita praktekkan ini, yang perkara-perkara yang wajibnya puasa. Kalau yang batalnya puasa jangan dipraktekkan. Ustaz, insya Allah ini sudah jam 5, kita akan doa untuk Ustadz Munaim, kita persilakan untuk doa penutupan insya Allah. Doa saya. Iya Ustaz, silakan. Kita akan tutup acara ini dengan doa. Kita tentang ilmu masalah syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan rukun puasa. Semoga apa yang telah kita muzakarahkan ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin, amin, amin. Maka untuk sempurnanya majelis kita ini kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa ridha wa sabatu kulli اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أخرجنا من وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم تيسر كل عسير فإن تيسر كل عسير عليك يسير أسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الدعاة المقبولين اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من الحفاظ المقبولين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات اللهم إنا نسألك باسمك العظيم المكتوب بالنور وجهك العادل الدائم الباقي مخلد في قلب نبيك ورسولك محمد نسألك باسمك العظيم الواحد بوحدة الآحاد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس من كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد أن تصلي عن سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب العظام كل الموجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظنا القرآن وتحفظ لنا من الآيات وتفتح لنا بالله
ونور النعيم ونور النذر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih Ustaz Munaim. Masya Allah. Ya, Bapak, terima kasih semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua seperjuangan dan para pemirsa Zoom KJRI Karachi. Alhamdulillah kita akhiri program ngopi kita ini. Ngobrol perkara iman kita ini kita akhiri dulu. Dan insya kita akan jumpa lagi pada hari Sabtu. Nah, pada hari Sabtu depan dan akan kita laksanakan seperti biasa jam 4 sampai jam 5. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya sudah meluangkan waktunya untuk ngopi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh rangkaian program ngopi kita hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Semoga berkah limpahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, seluruh warga negara Indonesia di Sisin, Pakistan. Dan insya Allah puasa kita hari ini, kemarin dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi kita di minggu depan di program ngopi bareng KJRI Karachi di waktu dan tempat yang sama. Allah kita akan buat yang lebih baik lagi. Demikian acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu silakan lanjut masak ya. Tapi jangan ditelan. Ibu yang mau gosip silakan dilanjut. Tadi siapa ya? Saling menyapa, Bapak silakan saling sapa dengan yang lain. Bu, masak dulu, Bu. Masak dulu ya. Masak dulu. Masak dulu nih. Rima juga masak. Rima, ngincip aja, Pak. Oh, nggak boleh. Udah ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Baik, terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Masak dulu ya. Puasa ya. Assalamualaikum. Ya, masak dulu. Waalaikumsalam. Haikal sehat. Sehat, ini backgroundnya hitam aja nggak tahu ini. Minggu depan Haikal ya. Tuh ngisi apa? Kan biasa lo. Ini ada ada Wildan. Oh. Gak apa-apa bagi kiat bisa gemuk seperti itu. Tambah cabai. Ganti tempat, ganti studio. Oh, ganti studio sekarang nanti ke Binoria ya, Pak ya. Iya, kan Binoria belum. Backgroundnya hitam aja kalau ngisi kameranya. Nggak tahu. Ganti HP. Wildan, tadi nikahnya sudah dijawab ya? Ah, Wildan itu mau nikah itu. Maaf. Masya Allah. Untuk Wijaya, gambar. Ustadz Asri. Ya, Ustadz Asri, aduh. Mau nanya, Ya, Pak, betul. Amalan atau zikir yang Silahkan. menguatkan kita jadi tahan apa? Tidak haus, tidak lapar, ada nggak, Bang? Amalannya? Tidur
tidur. Kalau ikut arahan Rasulullah sebenarnya. Rutab, katanya ada zikirnya, kamar, ada kemudian gitu air. kalau Kalau atau mau tarekat buka, ada. mau di dari segi jasmania apa ruhania ini? Dua-duanya. Kan ilah jasmani, biar jasmaninya kuat gitu. Ada orang yang mengamalkan Pak Ketua zikir la ilaha illallah dengan menggunakan sistem pernapasan 3 balok atau sudut 3 prasasti. Jadi napas tahan lepas. Itu bisa membantu kita untuk lebih kuat. Bisa dipraktekkan. Ini amalan-amalan para ahlu